diseret beribu-ribu kilometer, sehingga makamnya ada dua, yang satu di Kairo, yang satu di Karbala, yang namanya Sayyidina Husain. Jadi kita ini tidak ada alasan untuk sedih sedikit pun. Apalagi kita pelajar Rasulullah tidak. Anda ini lumayan lah, paling tidak ya S1 lah. Rasulullah itu TK aja tidak pernah. Lalu ditambah-tambahin macam-macam. Rasulullah nggak pernah tahu listrik, nggak pernah ngerti mengenai internet, browsing, Rasulullah browsing. Terus dia cari bahan mengenai Nabi Musa, search Musa. Itu aja, kita ini serba enak gitu. Oke, ini saya harus potong-potong terus, tapi intinya adalah kita ambil dasar ilmunya. Setelah itu saya akan ngomongin dikit aja. Jadi pertama mengenai bersediakah kita selalu mengambil keputusan pada setiap langkah kita untuk menentukan secara pasti tujuannya apa, langkahnya ya, tujuannya yang mana, langkahnya yang mana. Itu yang satu. Nomor dua, ada manajemen linear, ada manajemen siklikal. Nah, antara siklikal dan linear ini ada zigzag, ada spiral. Itu kapan-kapan kalau kita punya bagan yang lebih LCD yang lebih lama waktunya gitu ya. Tapi intinya di dalam ilmu ekonomi linear, kulak segini, jual segini, berarti laba segini. Itu linear. Saya masuk parpol, terus saya pengaruhi orang, terus saya ikut pemilihan umum, itu linear. Dan hampir semua pilihan kita nggak linear kan. SBY itu partainya ya baru berdiri, aslinya itu ya sesudah dia jadi presiden. Sebelumnya dia cuma partai-partai yang untuk basa-basi, maksud dia nggak punya partai. Tapi yang punya partai bener, dibangun bener, malah nggak ada yang jadi presiden. Jadi itu dia nggak linear. Megawati juga nggak linear, aja Megawati kok bisa jadi presiden, itu kan pasti nggak linear. Itu kan nggak linear, itu pasti karena nggak linear, jadi karena dia, jadi pasti karena orang bodoh lah, cukup banyak. Jadi yang namanya Bung Karno, ini begini, ya sudah dipilih gitu kan. Jadi presiden sebelumnya Gus Dur, itu nggak linear lagi. Masa Gus Dur gedenya segitu linear, kan dari linear dia mesti siklikal dia kan. Sama Habibie juga tidak linear karena dia ada krusialitas keadaan politik elit pada tanggal 20 Mei 1997, sehingga akhirnya mau tidak mau Habibie harus jadi presiden karena tidak ada kesepakatan antara Pak Harto sama Cak Nur, akhirnya dicuri oleh sejumlah kelompok yang lain, sehingga akhirnya besoknya tanggal 21 Habibie jadi presiden. Itu karena sebenarnya karena ketidakmampuan orang-orang tua untuk menegosiasikan kemaslahatan bersama. Jadi itu juga nggak sengaja. Terus sebelum Pak Harto kalau Pak Harto memang tidak ikut rumus juga lah ya, gimana cuma petani, dulu cuma tentara, nggak pernah belajar ilmu politik, dia pahamnya itu ilmu Pranoto Mongso. Pahamnya Pak bener-bener dari Pak Harto tuh paham yang paling pakar itu di bidang ilmu musim itu Pak Harto. Jadi kapan musim tanam, kapan musim itu Pak Harto paham. Sehingga kapan dia harus ambil dalang untuk mendalamkan wayangnya lakon apa, itu dia perhitungkan betul, dan hanya di situ. Nah, dia anggap semua bangsa Indonesia ini adalah wayang-wayang kecil karena dia paham Pranoto Mongso, dia tinggal menjadi dalang nasional selama 32 tahun, gitu kan. Nah, barang siapa ingin melawan dalang, dia harus lebih dalang daripada dalang, harus bisa mendalangi dalang. Dan yang terjadi tidak ada yang bisa menjatuhkan Soeharto karena semua hanya berposisi wayang dan bermakom wayang. Karena mereka tidak paham dalang, karena Pak Harto jatuh tidak karena dia dijatuhkan, tapi karena dia memang mau turun, kan begitu. Ini silakan dipelajari sejarahnya. Dan orang yang tidak punya ilmu dalam tidak tahu bahwa kalau macan jangan dilawan dengan ilmu macan. Kan begitu. Wong kita dari kecil udah tahu begini kok. Begini ini kalah sama ini kok. Kalau gini lawan gini, ininya Soeharto sama ini lu menang ininya Soeharto. Kalau Soeharto itu maha macan, lu datang sebagai macan ya lu mesti kalah. Tapi lu mesti datang sebagai ini, harus jadi lalat. Lu jadi lalat Soeharto kalah. Gimana ada lalat di sini gini-gini, tidak bisa deh. Dia macan besar yang luar biasa. Bung Karno juga begitu, kalau nggak diculik Soekarno tidak jadi presiden. Nah, intinya ada manajemen linear, ada manajemen siklikal. Kita kaya atau tidak kaya, sukses atau tidak sukses, yang berani kita temukan yang linear.
supaya kaya, supaya sukses saya harus sekolah di sini, harus begini, jalan itu linear. It's okay, itu juga bagus. Cuma tolong diketahui bahwa hidup ini tidak linear saja. Ada orang dan kejadian dan peristiwa yang benar-benar mengikuti sunnah siklikal tadi itu. Tidak hanya soal presiden, tapi juga dalam hidup kita. Maka dalam Al-Quran dan ada yang disebut min haitsu la yahtasib. Ya, yarzuqhu min haitsu la. Ini transaksi Allah dengan manusia. Kapan-kapan kita omongkan bersama di surat At-Tolak ayat 2 dan 3.